Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kita di Kopi Cepsek. Kamu luar biasa. Kalian luar biasa. Hari Kopi ini kita Cepsek. cerita perselingkuhan siapa? Kopi Cepsek apa kopi Cepsek? Oh, Panjang segelas. Cerita panjang segelas kopi. Oke. Apa yang pokok pembahasan? Pembahasan kita hari ini tentang hilangnya Palestina di dalam map. ini tema yang bagus ini antara Dia bukan dihapus, dia bukan menghilang. Kayaknya dari pertama pembuatan Google Map itu memang tak dibuat, iya, memang tidak disertakan. tidak disertakan. Kenapa tidak disertakan? Itu pertanyaannya sebenarnya. Katanya. Kemungkinan ada donasi-donasi dari Israel itu banyak ke Google dengan boleh kita donasi. Tapi Buatan katanya Google. ada ini Kan Pak. proposal semuanya. Karena di Palestina itu jadi aku tidak pula? diakui di PBB sebagai sebuah negara, Pak. Betul. Nah, Siapa bilang tidak? Diakui oleh 28 negara. Berarti Ada- PBB. Iya, PBB di PBB. Tapi Ya, ada PBB. 15 Secara umum. atau berapa negara yang tidak mengakui. Kalau Tapi 15 masa kalah main 28, Pak? Nah, itu yang aneh. Masa iya? Baca, cari. Tahu baca. Kemarin aku nonton di CNN. Karena lebih dari 135 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dari 135 negara artinya ada sekitar 82% populasi dunia yang sudah resmi mengakui Palestina. Ngapain kau suruh kami baca CNN? Baca atau nonton? Nonton bilang. Tapi ada bacanya. Ada. Kalau nggak salah tuh dia di situ di PBB ya ada kalau dibandingkan itu sudah sekitar 80% Negara yang tergabung di PBB itu menyetujui bahwasanya Palestina itu sebuah negara. adalah sebuah negara yang merdeka berdaulat. Ya. Tapi ada 20% yang menolak itu, ya kan? Entah kenapa dari 20% ini bisa lebih kuat daripada 80% tadi. Itu yang ditanyakan, yang aku tak tahu. Sekarang pertanyaannya, coba Atau kan ada hak veto ya? Amerika ya, Itu berfungsi nggak sih? Itu kalau di menurut PBB ya? Nggak tahu nggak? Sejarahnya ada yang tahu tak sejarahnya? lucu ya PBB kok ada punya hak veto gitu ya? Kalau gitu ngapain dibikin? Sejarahnya kenapa Palestina masih dijajah? Dulunya kan Israel yang nggak ada. Israel itu tidak ada kan dulu kan? Negaranya tidak Nggak ada. ada kan negara Israel kan? Nah. Tak ada kan? Pertama kali negaranya apa di situ? Palestina. ya kan? Itu Palestina. Negara itu adalah tanah Palestina, ya Iya. kan? Tanah Palestina. Siapa yang salah satu negara yang mendukung Indonesia merdeka? Palestina kan? Palestina, Mesir. Palestina, Ya. Mesir. Kenapa tiba-tiba timbul negara Israel? Coba Itu karena dulu ini terus seperti pada zaman Maya, bukan Utsmani. dulu di zaman kerajaan. dulu orang-orang Yahudi ini kan terpencar di seluruh dunia. Salah satunya banyak juga di Jerman. Jerman yang dihajar Yang dihajar oleh Nazi. Si, siapa itu namanya? Kemudian orang tuh Om Hitler. Hitler ya. Hitler. Habis itu Tapi kenapa jadi tidak mulai dihabisi sama Hitler jadi sekalian? Nah, itu makanya dengar quote-nya Hitler. Ada kan quote-nya Hitler? sengaja dia Sengaja tidak aku mengambil sisakan Wahyudi itu sedikit agar kalian tahu. agar kalian tahu gitu. Kejamnya. Kenapa dia membasmi Wahyudi itu? Oh. Akhirnya dia sisain dikit. Berarti si Hitler tahu apa nih Pengaruh dan permainannya Yahudi, mereka nih. permainannya Yahudi. Jadi dihabisilah sama dia walaupun tak habis. Sebetulnya dia gini, sisain. sebetulnya tidak Yahudi juga yang dihajar sama Hitler zaman itu. Nah, jadi semua Banyak juga semua, termasuk Islam juga Masa iya? dibantai. Iya. Masa? dibantai. Kenapa? Ya mana tahu Hitler, orang komunis gimana? Cuman Hitler komunis kau nih? Nazi. Mana kok Hitler Nazi dia bikin sendiri. Ya, Nazi. Nah, komunis. bukan komunis. Nazi itu kan Tiongkok. Nazi itu banyak Pak, nasi goreng. Tidak, pokoknya intinya itu dia bukan hanya Yahudi, cuma memang pada saat itu yang paling banyak Yahudi di Nah, kenapa tadi awalnya kau bilang?
Karena awal dari Kan banyak terpecah. pembunuhan itu terpencar. Akhirnya orang itu pada mencari negara tempat ini. Pertama kan ada yang mencari negara tempat untuk berlindung. Nah, itu salah satunya Palestina yang menerima mereka untuk mengungsi. Untuk mengungsi itu. Akhirnya setelah dapat pengungsian itu dipanggillah saudara-saudara yang di luar ini untuk datang ke Palestina itu. Akhirnya direbutlah Palestina itu sekarang. Diakui sebagai Israel sama dia. Udah Sampai mereka membangun negara sendiri, Israel. Nah, ada pertanyaannya. Sekarang ini Palestina itu diakui 28 negara. Berapa persen yang ini? Coba cari gitu. Berapa negara di PBB yang mengakui bahwasanya Palestina itu adalah negara yang merdeka. Sekarang kita bicarakan yang tidak mengakui. 20%. 20% dari 80%. Dari 100 dia 20%. 20% yang tak mengakui. Ada Amerika, ada Inggris, di Asia itu ada Korea Selatan dan apa tadi? Sekarang harusnya yang 80% ini dibalikkan, tidak mengakui Israel sebagai negara. Itu aku setuju. Iya. Betul. Bagaimana statusnya? Bagaimana statusnya? Sekarang ini ya. Sama-sama tidak mengakui berarti. Tidak ada negara di situ berarti. Harusnya bukan tidak ada negara. Ya, berarti tidak ada. Sekarang ini Palestina diakui oleh 80% dari seluruh dunia. 80%-nya mengakui Palestina Palestina negara. 20%-nya mengakui Palestina tidak negara. Tapi yang berlaku adalah Palestina tidak menjadi negara, masih tidak dijajah gara-gara 20% ini kan. Iya. Itu status hukumnya kan gitu kan. Iya, status hukum. Tak tahu tuh pokoknya aneh gitu. Kenapa 20% lebih diakui daripada yang 80%? Kayak gitu kita balik. Yang 80% itu ramai-ramai bikin pernyataan tidak mengakui Israel sebagai negara. Bagaimana status hukumnya? Tak bisa, Ci. Kok tak bisa? Mungkin gini. Dulu Palestina terbentuknya tanah Palestina dulu sudah jadi belum PBB? Udah ada PBB. Gimana? Waktu Palestina itu Israel belum ada. Israel belum ada. Udah ada PBB belum? Udah ada PBB belum? Udah sebelum Israel itu ada PBB udah ada. Jadi Palestina sudah masuk menjadi suatu negara. Sudah masuk duluan diakui sebagai sebuah negara merdeka waktu itu. Terus kok tiba-tiba tidak diakui? Nah, itu yang kita belum tahu, Pak. Siapa yang tahu? Kalian kasih tahu lah itu. Kita mau Tadi itu kenapa ada munculnya Israel gitu kan? Ya. Kalau nggak salah dulu. Berarti gini, Yahudi itu memang dari dulu udah ada di daerah sana. Karena kan orang itu mengakui kuilnya itu kan. Betul. Mereka dulu ada. Tapi kan di masa-masa pemerintahan Jerman mereka tersebar di mana-mana. Ya. Jadi mereka di beberapa negara itu seperti terjajah, Pak. Ya. Mereka terintimidasi. Nah, ada beberapa rabi mereka itu yang berpikir Israel itu suatu hari akan punya tanah sendiri, tanah yang dijanjikan, gitu kan? Nah, ada janjikan itu Palestina itu. Nah, ada salah satu yang boleh disebut tokoh sama orang-orang Wahyudi itu. Toko apa tuh? Toko bangunan, Pak. Jadi kalau nggak salah namanya Theodore Herzl. Hafal. Aku pernah dengar tuh yang itu. Aku pernah dengar tuh. Pernah dengar, Pak? Dia yang membangun hazelnut itu yang kacang polong. Dia yang membangun komunitas, mengumpulkan komunitas Yahudi untuk menjadikan suatu negara kan? Betul. Dia mau membeli kan? Iya, dia membeli tanah itu dari Sultan Hamid II. Jadi ada beberapa negara waktu itu menurut Rabi Yahudi ini, dia bilang kan ada beberapa negara yang disiapkan. Ternyata dari beberapa tanah yang udah mereka survei gitu kan, ternyata nggak cocok. Nah, mereka berpikir yang lebih tepat itu ada di dekat Palestina. Karena itu mereka berpikir bahwa itu tanah yang dijanjikan. Nah, itu tanah yang dijanjikan gitu. Jadi dia mau beli tanah itu. Dia mau beli tanah itu. Tapi kan tidak dikasih kan? Nah, tidak diperjualbelikan. Betul. Dia datang ke Sultan Hamid II dengan beraninya dia kan. Datang terus bilang mau beli tanah. Berarti sebagian dari tanah di Palestina. Ya. Tapi tidak dijual. Sultan Hamid waktu itu melihat nggak mungkin dilepas. Kenapa? Kalau dilepas, sedangkan jaraknya Turki ke Palestina itu kan butuh perjalanan, gitu kan? Butuh perjalanan. Jadi nggak mungkin dilepas. Karena kalau dilepas dikasih mereka di tanah, mereka akan merangsek pelan-pelan.
gitu kan. Nah, akhirnya ditolak keinginan itu, Pak. Itulah. Nah, mulailah Wahyudi ini berkolaborasi Dengan Amerika gitu. bukan Amerika, Pak. Amerika belum ada apa-apanya, Pak. Masih tejigong itu, Pak. Belum ada apa-apanya Amerika itu. Jadi begitu Dengan siapa kolaborasi ini siapa? Dengan orang Batam. Orang Batam. Ya contohnya aja sekarang Batam banyak dikaplingkan tanah-tanah. Bakal Apa dulu, Pak? semua tebing-tebing ditebas, diratakan, jadi kapling-kapling. Jadi, Itulah skill. Theodore Kesel ini, Pak, namanya. Dia udah begitu dia berkolaborasi dengan pengkhianat yang ada di Turki. Dalam pemerintahan Turki. Itu ada beberapa pengkhianat di dalamnya. Nah, banyak yang dilakukan mereka waktu itu adalah juga mainin pasar saham waktu itu, Pak. Nah, jadi kalau nggak salah karena ada Saham ini. betul, ini ada sangkut pautnya waktu itu. Jadi waktu itu salah satu idenya Theodore ini dia mau beli saham kereta api. Saham kereta api atau saham apa gitu. Jadi dia pikir ini akan meledak, akan booming itu sahamnya. Karena kereta api itu digunakan untuk membawa bom yang akan diledakkan sampai di perbatasan negara yang masuk ke wilayah Turki. Ternyata nyampe di situ, sebelum itu Sultan Hamid sudah tahu duluan, ya kan, cara mainnya Wahyudi ini. Akhirnya Sultan Hamid menukar gerbong kereta itu. Jadi kereta yang berjalan menuju Turki itu nggak ada bomnya. Nah, setelah kejadian itu ternyata saham yang dibeli sama si Theodore Kesel ini ambruk. Makin punya hutang banyak dong, ya kan? Dia berhutang lagi lah sama tokoh-tokoh Wahyudi lainnya. Nah, cara lain yang dibuat si Wahyudi ini apa? Yahudi nanti Yahudi tersinggung. Yahudi. Cara lain yang dibuatnya salah satunya ini menurut pandangan aneh, Pak, ya, mengompori Arab Saudi, Pak. Agar Arab Saudi itu pisah dari kekhilafahan Turki. Hah? Gitu, Pak. Jadi dia akan buat nih Turki Utsmani itu dengan negara-negara lain sibuk berperang. Berarti politik Belanda juga pakai ya? Wah, Pak. Habis itu, Pak. Bukan. Habis itu si Theodore ini juga Kok politik kita ada domba? Salah. Yang ditinggalkan Belanda pakai itu politik ayam jago. Sampai sekarang jadi ternyata si Theodore tadi juga mengompori beberapa aktivis-aktivis muda yang saat itu pengen jadi liberal, Pak. Pengen sekuler. Salah satu